Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas izin dan kudrah Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di acara yang tentu sudah kita tunggu-tunggu, yaitu kajian tafsir Al-Muyassar, dan insyaallah bersama ustadz kita yaitu Ustadz Abu Ja'far Cecep Rahmat hafizahullah taala. Alhamdulillah ustadz telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz di Bekasi Ustaz? Alhamdulillah di Cilengsi baik-baik aja. Oh ya, nah Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan juga keluarga seluruhnya Ustaz. Demikian juga dengan seluruh Asn TV dan para pemirsa semuanya. Amin. Dan mungkin kita ajak juga Ustadz pemirsa untuk interaktif pertanyaan di 0811 9007 913 yaitu via WhatsApp, dan juga bisa menelpon secara langsung di 0811 9007 912. Dan mohon juga kepada pemirsa, karena ini adalah tafsir yang sangat berharga, untuk menyiapkan alat tulisnya. Kemudian dicatat faedah yang akan disampaikan Ustadz, yaitu lanjutan dari tafsir pembahasan surat Al-Baqarah ayat 221 sampai dengan 223 insyaallah. Dan mungkin untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Ustadz. Tafadhol. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik fisiknya maupun hatinya. Karena tidak sedikit yang fisiknya sehat namun hatinya sakit, ya, atau jiwanya sakit sehingga membutuhkan perawatan, ya, kejiwaan, naudzubillah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa terus menuntut ilmu dengan mempelajari kitabullah Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di kesempatan ini untuk bersama-sama tadabbur Al-Quran, yang merupakan kewajiban kita setiap muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, ataukah di hati mereka ada penutupnya? Allah menyebut orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sebagai orang-orang yang hatinya tertutup. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, adanya keinginan bagi kita untuk mempelajari, ya, ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit dan berusaha untuk mengamalkannya.
Di kesempatan ini, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 221 hingga 223 insya Allah. Ya. Adapun ayat 221, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'auna ilan nar. Wallahu yad'au ilal jannati wal maghfirati biiznih. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Yang maknanya, ya, janganlah kalian, ya, menikahi wanita-wanita musyrik, ya. Wahai orang beriman, wahai orang-orang Islam, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, penyembah berhala yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya. Dan ketahuilah bahwasanya seorang wanita, meskipun ia adalah seorang budak sekalipun yang tidak memiliki harta, miskin, ya, tidak memiliki keturunan yang bagus, ya, bahkan mungkin tidak memiliki kecantikan, namun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik, ya, lebih baik kalian nikahi daripada kalian menikahi seorang, ya, wanita yang musyrik. Meskipun wanita yang musyrik itu sangat mengagumkan, ya, membuat kalian takjub dengan kecantikannya, dengan hartanya atau yang lainnya. Dan janganlah kalian menikahkan anak-anak kalian, ya, wanita-wanita yang ada di bawah kalian, yang mana wanita tersebut beriman, entah dia seorang budak ataupun dia seorang yang merdeka. Jangan menikahkan mereka, para wanita tersebut yang beriman, dengan laki-laki yang musyrik, yang tidak menyembah Allah, mentauhidkan Allah dan tidak beragama Islam, sampai mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketahuilah bahwa seorang hamba atau seorang lelaki yang beriman, yang mukmin atau muslim, meskipun dia seorang hamba sahaya, meskipun dia miskin, itu lebih baik daripada, ya, seorang musyrik walaupun dia kaya. Meskipun kau begitu kagum dengan lelaki musyrik tersebut, jangan pernah kau nikahkan. Mereka-mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun, ya, entah dia laki-laki atau wanita, bagaimanapun akan mengajak orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang hidup bersama mereka, kepada perbuatan-perbuatan yang bisa menyeret ke dalam api neraka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala nanti mengajak, menyeru hamba-hambanya untuk berpegang teguh dengan agamanya yang benar, agamanya yang hak, itu Islam, yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga dan juga ampunan atas dosa-dosa mereka dengan izinnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya, hukum-hukumnya kepada manusia agar mereka ingat dan mengambil pelajaran. Ya, demikian, ya, penjelasan atau tafsir ringkas dari Al-Muyassar, dari
ayat tersebut ya, kita bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya melarang laki-laki yang beriman ya untuk menikahi wanita-wanita musyrik, para penyembah berhala. Ya, para penyembah berhala. Dan di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, Allah memberikan pengecualian bahwa secara umum wanita musyrikah tidak boleh kita nikahi kecuali ya wanita-wanita dari kalangan ahli kitab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini telah kuhalalkan bagi kalian yang baik-baik. Di antaranya apa? Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wanita-wanita yang baik-baik dari kalangan beriman dan juga wanita-wanita ahli kitab. Ya, siapa wanita ahli kitab? Wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka wanita ahli kitab tersebut dari Yahudi dan Nasrani diperbolehkan untuk dinikahi laki-laki muslim. Ya, hukumnya boleh. Adapun selain mereka maka tidak diperbolehkan. Selain ya mereka ahli kitab maka haram hukumnya untuk menikahi wanita yang musyrikah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahli kitab apakah menyekutukan Allah? Iya. Yahudi menjadikan Uzair anak Allah. Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihi salam ya, putranya Maryam sebagai anak Allah dan menyembahnya. Ahli kitab pun bagian daripada ya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam menikahi wanitanya khusus untuk ahli kitab ya dalam surat Al-Maidah ayat 5 tadi diperbolehkan. Namun demikian ya, meskipun diperbolehkan ya, maka wanita yang beriman tentu ya jauh lebih baik. Karena khawatir mereka akan mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam kepada anak-anak kita. Bahkan mungkin bisa ya menjadikan kita terpengaruh oleh wanita tersebut. Ya, ketika kecantikan, kemudian akalnya, ya dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikannya menguasai diri kita, kadang kita hilang akal sehingga mengikuti agama mereka, na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ya di dalam ayat ini bahwa seorang hamba yang beriman, meskipun dia miskin, meskipun mungkin dari sisi ketampanan kurang, ya dari keturunan juga bukan darah biru, tapi dia beriman, itu jauh lebih baik daripada lelaki-lelaki atau wanita-wanita, ya, daripada yang musyrik. Ya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya ketika, ya, menjelaskan siapa yang harus kita nikahi, di antaranya apa? Fazfar bidzatid din, taribat yadak. Ya, pilihlah karena agamanya engkau akan beruntung. Ya, jadi Allah menjelaskan bahwa seorang hamba sahaya tapi dia beriman itu lebih baik daripada wanita-wanita yang musyrik, meskipun kita sangat kagum dengan wanita-wanita musyrik tersebut. Demikian juga ya Allah melarang ya kita para wali untuk menikahkan putri-putrinya dengan lelaki-lelaki musyrik. Dan ini mencakup seluruhnya, walaupun ya termasuk ahli kitab. Tidak boleh seorang wanita muslimah menikahi ya orang-orang musyrik walaupun dia ahli kitab sekalipun. Ya. Artinya seorang muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim, dengan orang kafir. Ini secara
mutlak tidak boleh. Dan tidak sah pernikahannya. Walaupun mungkin dicatat secara negara, tetapi dalam syariat Islam itu tidak sah. Dan hubungan mereka, ya, itu bukan sebagai suami istri dalam Islam. Hanya sebatas mungkin catatan-catatan saja, ya. Tetapi dalam Islam tidak sah, ya, hubungan seorang wanita muslimah dengan ya lelaki yang bukan muslim. Dan Allah mengabarkan bahwa seorang lelaki yang muslim, meskipun dia miskin, meskipun dia kurang ketampanannya, itu lebih baik daripada ya lelaki musyrik dengan segala kelebihan, ketampanan dan kekayaan dan lain sebagainya. Maka jangan pernah ya menikahkan wanita-wanita muslimah dengan lelaki non-muslim, karena Allah yang melarang kita. Ya, ini adalah ajaran Islam. Allah yang mengajarkan kita. Ya, Allah yang mengajarkan kita. Tidak ada pilihan bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, kecuali untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Dan ini bukan ya bagian daripada ya yang disebut dengan radikalisme, melainkan ini adalah keteguhan seorang warga negara dengan agama yang dianutnya. Jadi ketika seorang muslim atau muslimah berpegang teguh dengan kitab sucinya, Al-Quran, ya, itu tidak bisa disebut sebagai tindakan radikalisme sedikit pun, melainkan ini adalah ya sikap berpegang teguh atau menganut agama yang diikutinya, yaitu Islam, ya, dan tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan lelaki kafir. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Allah berfirman, "Ulaika yad'auna ilan nar." Mereka akan mengajak kalian ya kepada hal-hal yang bisa menyebabkan masuk neraka. Kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Dan ini bisa kita saksikan. Tidak sedikit lelaki atau wanita, muslim atau muslimah yang murtad setelah dia menikah dengan pasangan yang bukan muslim. Ya, khususnya muslimah. Khususnya muslimah. Muslimah menikah dengan orang kafir, non-muslim. Apa yang terjadi? Kebanyakannya ikut murtad. Keluar dari Islam. Kufur kepada Allah. Kufur kepada Rasul-Nya. Kufur kepada Al-Quran. Ya, tidak mau lagi mentauhidkan Allah yang menciptakannya. Menyekutukan Allah dengan makhluknya. Itu yang terjadi. Dan itu tidak sedikit. Bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Ya, bagaimanapun mereka, orang-orang kafir tersebut, ya, orang-orang musyrik akan mengajak untuk masuk ke dalam agama mereka dengan berbagai macam cara. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kitab tafsirnya, ya, di antara upaya-upaya mereka itu ada di antara mereka ya dengan cara membangun sekolah-sekolah. Kemudian putra-putri kaum muslimin diajak sekolah di tempat mereka. Dibagikan kitab suci mereka. Diajak ke tempat ibadah mereka. Dikenalkan ajaran-ajaran yang penuh dengan syubhat. Hingga tidak sedikit di antara putra-putri kaum muslimin yang sekolah di tempat mereka pun ikut kepada agama mereka. Dan ini nyata. Ya. Ada juga yang membangun rumah sakit-rumah sakit. Ditawari pengobatan gratis. Dengan syarat berpindah kepada agama mereka. Dan lain sebagainya. Ya. Berupaya dengan segala cara agar orang-orang Islam keluar dari Islam. Agar murtad dari agama Islam.
Dan Allah sudah mengabarkan hal ini, ya. Allah sudah membongkar tipu daya seperti ini dalam surat Al-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir itu orang-orang non-muslim, mereka akan menginfakkan harta-harta mereka, menggelontorkan sekian banyak uang tanpa berseri, sebanyak-banyaknya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah. Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Dan itulah yang mereka lakukan. Maka jangan heran, ya, kaum muslimin harus menyadari hal tersebut. Harus hati-hati dan waspada. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajak kepada surga. Ya, mendorong manusia untuk menyembah Rabb mereka yang menciptakan mereka. Ya, memerintahkan mereka dan mengajak mereka untuk beramal soleh. Berbuat kebaikan kepada sesama mereka. Dan mengajak mereka untuk mendapatkan ampunan dengan taubat dan istighfar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini semua agar kita bisa mengambil pelajaran. Agar kita orang Islam bisa mengambil pelajaran dan tidak tertipu hanya karena sekardus Indomie pindah agama. Hanya karena dibiayai sekolah pindah agama. Hanya karena punya pacar atau suami yang berbeda agama keluar dari Islam. Dan lain sebagainya. Jangan pernah tertipu. Karena ajakan-ajakan untuk kekufuran kepada kesyirikan itu bisa membahayakan dunia dan akhirat mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak kecuali kepada kebaikan, kepada, ya, beribadah kepada Allah Sang Pencipta saja. Nah ini, ya, ayat 221. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini diantaranya adalah yang pertama, pentingnya memilih pasangan yang soleh dan solehah untuk membina rumah tangga. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agamanya dan juga akhlaknya, maka nikahkan. Maka agama dan akhlak harus menjadi patokan. Jangan ketampanan, jabatan, harta, kekayaan menjadi patokan. Ya. Jadikan agama dan akhlak sebagai patokan. Silahkan cari yang kaya, silahkan cari yang tampan atau cantik, silahkan cari yang memiliki kedudukan, tapi ingat, penentu akhir adalah agama dan akhlaknya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, diharamkannya seorang mukmin laki-laki menikahi wanita musyrik, ya, kecuali ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka itu diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan, bukan dianjurkan. Justru tidak dianjurkan. Ya, diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi kita sebagai suami, bisa mempengaruhi anak-anak kita. Dan terkadang kita sebagai laki-laki, jika melihat istri yang begitu dahsyat kecantikannya, kepintarannya, keilmuannya, akhlaknya, bisa membuat kita hanyut dan tidak sadar
ya, kita terjatuh kepada cinta yang berlebihan dan bisa mengikuti agama mereka, naudzubillah. Kemudian diharamkan bagi wanita muslimah untuk menikahi non-muslim secara mutlak, apapun agamanya. Oleh karena itu, para wanita muslimah harus waspada. Ya, didekati oleh lelaki-lelaki non-muslim untuk dipacari, ya, untuk dijadikan istri. Dan tidak sedikit beberapa kasus mereka berjanji dengan janji palsu, berpura-pura akan masuk Islam, ingin belajar Islam. Setelah itu mereka pun kembali kepada agamanya dan memaksa istrinya untuk ikut agama mereka. Itu tidak sedikit kasusnya. Ya. Tidak sedikit wanita muslimah yang terbuai dengan rayuan lelaki non-muslim, dengan iming-iming akan masuk Islam, kemudian setelah menikah, lelaki tersebut kembali murtad. Jika kembali murtad, maka menjadi dilema bagi si wanita tersebut. Antara mengikuti, ya, suami yang kafir tersebut ikut murtad bersamanya, atau berpisah. Jika tidak berpisah, ada di antara mereka hidup bersama, tetap sebagai suami istri, ya, suaminya dengan agama lamanya dan istrinya tetap muslimah, padahal dalam Islam tidak sah sebagai suami istri, naudzubillah. Maka apakah disebut apakah namanya? Lelaki dan wanita satu rumah tetapi bukan sebagai suami istri. Tentu tidak kita menghendaki yang demikian, ya. Maka waspadalah bagi para wanita muslimah. Perhatikanlah, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sayang kepada kita, yang mengajak kita kepada kebaikan, kemaslahatan dunia dan juga akhirat. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengambil faedah dari ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan agama Islam itu, ya, adalah agama persamaan. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Ini tidak benar. Agama Islam adalah agama yang adil. Ya, al-Islamu dinul adli. Islam itu adalah agama yang penuh keadilan. Ini yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan, ditegakkan. Dia muslim atau non-muslim harus diperlakukan secara adil. Ya, tidak boleh ada kezaliman. Tidak boleh dalam Islam menzalimi, ya, orang-orang non-muslim. Harus diperlakukan dengan baik secara adil. Apa yang dimaksud dengan adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adapun musuh-musuh Islam, orang-orang kafir menggembor-gemborkan sebagai agama persamaan yang ingin menyamakan antara muslim dengan kafir, ya, antara orang pintar dengan orang bodoh. Ya, maka Islam adalah agama yang adil. Betul, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua sama. Artinya yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Ya, suku A tidak lebih baik daripada suku B, bangsa A tidak lebih baik daripada bangsa B. Betul, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menyebutkan, "Inna akramakum indallah atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya, ada perbedaan antara ketakwaan seseorang dengan yang lainnya. Yang terbaik yang paling bertakwa.
Maka tidak sama orang-orang yang menyembah Allah dengan orang-orang yang kufur kepada Allah. Tidak sama orang-orang berbuat baik dengan orang-orang berbuat jahat. Apakah akan kita perlakukan secara sama orang-orang yang berbuat baik kepada fakir miskin, anak yatim dengan orang-orang yang merampas harta mereka? Tentu tidak mungkin kita perlakukan secara sama. Kita harus adil. Yang baik diberikan kebaikan, yang berbuat jahat dihukum dengan hukuman yang setimpal. Itulah keadilan. Maka Islam adalah agama keadilan, ya bukan persamaan. Ini ayat 221. Berikutnya, para pemirsa yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurn. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang maknanya, mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang haid. Ya, darah kebiasaan wanita. Para wanita tentunya paham. Ya, darah haid yang keluar di waktu tertentu dan memiliki siklus tertentu. Yang warnanya khas, ya, kehitam-hitaman dan baunya sangat amis, yang berbeda dengan darah segar atau darah istihadah. Maka jawablah mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya haid itu adalah kotoran yang bisa memberikan kemudaratan, ya, apabila kita mendekatinya. Oleh karena itu, maka jauhilah istri kalian, ya, dengan tidak berhubungan suami istri ketika mereka sedang haid. Ya, tidak diperbolehkan berhubungan suami istri ketika istri sedang haid. Sampai selesai masa haidnya. Sampai berhenti. Ya. Apabila sudah berhenti, maka bersucilah dengan cara mandi besar. Jika sudah mandi, ya, sudah bersuci, ya, sudah suci dan sudah bersuci, berhenti dari haid, kemudian bersuci dengan mandi besar, maka setelah itu kalian boleh, ya, bergaul dengan istri kalian di tempat yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya. Melalui, ya, bagian depan, tidak melalui bagian belakang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, dan juga mencintai hamba-hambanya yang bersuci, menjauhi hal-hal yang najis, yang kotor, ya, dengan seperti yang dilakukan ketika istri sedang haid, maka menjauhi yang kotor tersebut. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada di antara para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haid. Ya. Maka Allah jelaskan, Allah perintahkan nabinya untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya, ya, darah haid itu adalah kotoran baik bagi suami maupun bagi istri. Dan para dokter tentunya bisa menjelaskan mengapa darah haid itu kotor, ya. Harus dibersihkan, harus dijaga. Ya, kalau sekarang ada pembalut sehingga tidak tercecer kemana-mana. Ya, demikian juga bagi para suami. Ya, tidak boleh berhubungan dengan istri ketika kondisi sedang haid. Maka, ya, perintah menjauhi berhubungan dengan istri ketika haid bukanlah berarti secara fisik
kita menjauhi istri seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka ketika istrinya haid tidak mau tidur dengan istrinya, tidak mau makan dengan istrinya. Dia menganggap yang najis itu seluruhnya, seluruh badannya. Adapun dalam Islam, ya tidak boleh, tidak mengapa. Dalam Islam tidak mengapa kita tetap bergaul dengan istri, memegangnya, mencumbunya, tidur dengannya. Yang dilarang hanyalah berhubungan suami istri saja. Adapun selain daripada itu diperbolehkan, ya. Dan dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Artinya, jika ada di antara kita para pemirsa memiliki dosa, kesalahan, khilaf, ya, menyimpang dari siratal mustaqim dan ingin kembali ke jalan yang lurus, Allah Maha penerima taubat. Termasuk orang-orang yang pernah murtad. Orang-orang yang keluar dari Islam. Mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Karena mereka yang menyembah selain Allah yang bukan pencipta mereka. Jika mereka bertaubat, masuk lagi ke dalam agama Islam, Allah sangat cinta dan Allah akan meridhoi mereka, mengampuni mereka. Ya, oleh karena itu, jika kita mendapati orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, tidak perlu kita banyak mencaci dan memaki mereka. Kita ajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Ajak mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilati." Sungguh Allah itu sangat berbahagia ketika seorang hamba bertaubat kepadanya. Allah sangat bahagia. Maka bagi mereka yang terjatuh, terjerumus kepada dosa apapun dosa itu, entah itu dosa kesyirikan, dosa kemurtadan, dosa kekufuran, dosa kemaksiatan dan lain sebagainya, jika dia kembali kepada Allah, bertaubat, Allah akan mencintainya, Allah akan mengampuninya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segalanya, mengampuni seluruh dosa bagi yang bertaubat kepadanya. Dan juga Allah mencintai orang-orang yang bersuci, yang mensucikan jiwanya sebagaimana dia mensucikan fisiknya. Dia mensucikan jiwanya dari kotoran syirik, dari kotoran bid'ah, dari kotoran maksiat, dan mensucikan badannya dari hadas maupun dari najis. Dari hadas kecil dan hadas besar dengan cara berwudu atau mandi besar. Dari najis dengan cara mencucinya atau membersihkannya. Allah mencintai mereka semua. Ini ayat 222, dan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah tidak seharusnya kita merasa malu dalam bertanya, walaupun itu bertanya tentang hal-hal yang agak mungkin tabu atau sensitif, jika kita membutuhkan informasi tentang hal tersebut. Bertanya tentang haid tidak mengapa. Bertanya tentang tata cara berhubungan suami istri tidak mengapa. Agar mendapatkan ilmu dan terhindar daripada kesalahan. Seperti dalam ayat ini, Allah perintahkan seorang laki-laki, jika istrinya sudah suci dari haid dan istrinya sudah mandi besar, diperintahkan untuk mendatangi istrinya di tempat yang hanya diperintahkan oleh Allah, yaitu dari kemaluannya, bukan dari duburnya. Bukan melalui duburnya seperti yang dilakukan orang-orang kafir yang melakukan anal seks, yang melakukan hubungan di dubur, naudzubillah, dan itu dalam Islam sangat terlaknat, sangat terlaknat. Kemudian ayat yang terakhir yang kita bahas di kesempatan hari ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, istri-istri kalian itu ibarat
ya, ya, tempat bercocok tanam kalian. Maka letakkanlah, ya, benih itu di tempat yang seharusnya, yaitu di rahim istri kalian tersebut. Yang dengan cara seperti itu kalian akan memanen, yaitu memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergaulah dengan mereka, berhubunganlah suami istri di tempat yang diperbolehkan saja, yaitu di kemaluan para istri kalian, bukan di tempat lain. Ya, dengan cara bagaimanapun yang kalian suka, entah dari depan, dari belakang, dari samping, dari manapun, yang penting kalian meletakkan benih itu di rahim istri kalian. Ya, ini berbeda dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan jika mendatangi istri melalui belakang, artinya, ya, meletakkan benih ke rahim, namun melalui posisi belakang, maka anak akan lahir dalam keadaan cacat. Itu tidak benar. Ya, dalam Islam diperbolehkan dari posisi manapun, dengan cara seperti apapun, dengan syarat, ya, benihnya ditaruh di rahim, bukan di dubur atau di tempat lainnya. Dan hendaklah kalian, ya, beramal soleh, melaksanakan perintah Allah dan takut kepadanya. Dan ketahuilah sesungguhnya kalian benar-benar akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hari perhitungan di hari kiamat nanti. Dan akan dibalas sesuai dengan amalan. Dan bergembiralah bagi orang-orang yang beriman. Bergembiralah bagi orang-orang beriman dengan balasan yang baik nanti di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, secara rinci terkait dengan, ya, hukum berhubungan suami istri, ya, dengan mengabarkan bahwa istri itu ibarat sawah atau ladang tempat kita bercocok tanam. Kinayah ini atau perumpamaan ini untuk menghindarkan dari pikiran-pikiran yang ngeres atau jorok, ya. Akan tetapi dengan perumpamaan yang sangat jelas sekali. Apa tujuan kita memiliki sawah dan ladang? Bukankah agar kita bisa memanen dari sawah dan ladang tersebut? Maka demikianlah di antara hikmah Allah menciptakan adanya laki-laki dan adanya wanita. Kemudian mereka diikatkan dengan ikatan yang halal, dengan pernikahan. Untuk apa? Untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh. Anak-anak yang akan beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, melanjutkan perjuangan orang tuanya. Ya. Inilah, ya, perumpamaan yang sangat baik sekali. Bahwa ketika para istri adalah sawah dan ladang, maka kita harus memilih sawah dan ladang yang gembur, yang subur, yang baik. Tidak sembarang tanah kita pilih dijadikan lahan persawahan atau ladang. Kita harus memilih tempat, ya, tanah yang gembur, yang subur. Demikian juga istri. Rasulullah SAW bersabda, "Tazawwajul wadudal walud." Nikahi para wanita yang subur, yang pencinta dan juga subur, banyak anaknya. Ya.
Maka jika ada ajakan-ajakan untuk membatasi jumlah anak, ini adalah ajakan-ajakan yang batil, yang tidak benar, yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam justru memotivasi agar umatnya banyak. Siapa yang memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tazawwajul wadudal walud, fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahi oleh kalian wanita yang pecinta dan banyak anaknya. Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hari kiamat. Anda seorang muslim, maka perhatikanlah perintah Rasulullah SAW untuk memperbanyak keturunan. Ya, dengan banyaknya keturunan, maka semakin banyak generasi pejuang-pejuang Islam nantinya. Semakin banyak yang mengajak kepada kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, semakin banyak yang siap membela agama dan negaranya. Bukankah di negeri kita masih banyak lahan kosong? Masih banyak lahan-lahan yang belum tergarap? Bukankah di negeri kita sampai membutuhkan tenaga kerja dari luar? Mengapa kita tidak perbanyak dengan bangsa kita sendiri? Memperbanyak kaum muslimin, memperbanyak anak di negeri kita. Sebagaimana perintah Allah dan Rasul. Ya, dan Allah yang akan menanggung rizki mereka. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Allah, ya, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Allahu yarzuqukum wa iyyahum. Allah yang memberikan rezeki pada kalian dan juga kepada mereka. Maka istri kita ya harus didorong untuk memiliki banyak anak keturunan. Jangan dibatasi. Pembatasan ya hanya dilakukan dalam pengaturan jarak waktu saja agar tidak terlalu dekat, ya agar istri tidak terlalu repot, itu tidak mengapa. Tetapi membatasi hanya 2 saja, hanya 3 saja, hanya 4 saja, padahal memiliki potensi yang besar untuk memiliki banyak keturunan, maka itu tidak dibenarkan. Kemudian Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita. Persiapkan diri kita dengan amal-amal soleh. Mengapa? Karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itu kegembiraan hanya milik orang-orang yang beriman. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan kita termasuk orang-orang istiqomah dengan keimanan, yang tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidaklah kalian mati, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menganggap remeh, ya, menganggap kita aman dari godaan-godaan. Tidak sedikit orang yang hari ini muslim, besok sudah kafir. Tidak sedikit orang yang hari ini masih sholat, besok sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji dari 3 ayat ini. Semoga ya petunjuk-petunjuk Allah dari 3 ayat ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya kembalikan kepada Abu Salwa selaku moderator. Tafadhol. Jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya yang Masya Allah bisa kita ambil faedah dan kesimpulan ya. Di ayat 221 bercerita tentang pernikahan kita dengan sesama muslim atau non muslim, kemudian tentang haid dan juga tentang hubungan suami istri. Mungkin Ustadz untuk mempersingkat waktu, sebelum kita tunggu pemirsa untuk interaktif di 0811 9007912 adalah pertanyaan di bawah ini Ustadz dari pemirsa berkaitan dengan bolehnya menikah laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab dengan keterkaitan hadis bahwasanya wanita dipilih karena 4 perkara dan
Rasulullah SAW menegaskan untuk memilih agamanya, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Nah, baik, terima kasih kepada penanya ya. Perlu kita pahami bahwa tidak ada pertentangan antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Tidak ada juga pertentangan antara Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya, ayat yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab bagi wanita lelaki muslim, yaitu surat Al-Maidah tadi ya, ayat yang kelima, itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi manapun, termasuk perintah untuk memilih wanita karena agamanya. Karena dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu terkait tentang boleh atau tidak bolehnya. Boleh atau tidak bolehnya. Ya. Demikian juga ketika kita melihat seorang wanita muslimah ya, yang kurang bagus agamanya. Kurang bagus agamanya, apakah boleh kita menikahinya? Ya, kita lihat ada seorang wanita muslimah tapi kurang bagus agamanya. Dia suka berbuat maksiat begitu, tidak memakai jilbab. Apakah boleh kita menikahinya? Maka ya, hukumnya adalah boleh. Walaupun dia bukan wanita yang taat begitu. Jadi dari sisi boleh saja. Demikian juga wanita ahli kitab, boleh saja. Akan tetapi siapa yang lebih dianjurkan untuk dinikahi oleh lelaki muslim? Fadfar bidatid-din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, kau akan beruntung. Artinya, jika ya boleh memilih antara wanita yang taat dengan wanita yang maksiat, maka kita lebih dianjurkan untuk memilih wanita yang taat, karena itu lebih beruntung. Walaupun sah saja kita menikah dengan wanita maksiat. Artinya pernikahannya sah begitu. Demikian juga dengan ahli kitab. Bukan berarti dianjurkan menikahi wanita ahli kitab, tidak. Tapi hukumnya boleh, walaupun ya yang dianjurkan adalah wanita muslimah yang taat. Wanita muslimah yang taat. Nah, jadi di sini hukumnya terkait dengan boleh tidak bolehnya. Ya, boleh tidak bolehnya. Adapun yang dianjurkan ya, yang harus dikejar lelaki muslim adalah karena agama dan ketaatannya. Ya, karena agama dan ketaatannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya keluarin kepada Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari pemirsa, Ustadz, mohon penjelasannya, batasan apa yang bisa dilakukan seorang suami ketika istrinya sedang haid dalam berhubungan, Ustaz? Zakhlar. Baik. Wa jazakallahu khairan, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Beliau bertanya tentang batasan apa suami ya kepada istrinya ketika istri sedang haid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fasna'u kulla syai'in illa nikah." Silahkan berbuat apa saja yang halal kecuali kecuali satu, yaitu memasukkan kemaluan kalian kepada kemaluan istrimu. Itu yang tidak boleh saja ketika haid. Ya, artinya yang lain dipersilahkan. Dan ini bukan berarti diperbolehkannya anal seks, ya, melakukan hubungan melalui dubur, sama sekali bukan dalil. Karena ada dalil lain yang melarang. Ya. La'anallahu man ata zaujatahu min duburiha. Semoga Allah melaknat laki-laki yang mendatangi istrinya melalui lubang duburnya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada yang mengklaim boleh ya mendatangi melalui lubang duburnya, maka itu tidak dibenarkan ya, karena maksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Silahkan lakukan apa saja kepada istrimu kecuali ya berhubungan suami istri saat istrinya haid, itu adalah pada hal-hal yang mubah yang diperbolehkan. Ya.
hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Apa hikmah di mana yang diperbolehkan untuk menikahi laki-laki saja yang boleh menikahi ahlul kitab, sedangkan kebalikannya tidak boleh saja, yaitu wanita muslimah menikahi ahlul kitab, Ustaz? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, Dzul Hikmah, yang memiliki hikmah yang penuh bijaksana. Artinya, setiap perintahnya, setiap syariatnya mengandung hikmah yang sangat besar, entah diketahui manusia atau tidak. Ya, maka demikian juga syariat tentang siapa yang boleh dinikahi. Ya, perlu kita ketahui bahwa yang menjadi pemimpin antara suami dengan istri adalah suaminya. Ya, ketika seseorang menikah, maka yang jadi pemimpin adalah seorang suami. Kullukum ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Setiap kalian itu adalah pemimpin bagi keluarganya, istri dan anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi jika laki-laki menikahi wanita ahli kitab, maka laki-laki itulah yang akan mengarahkan istrinya, si wanita tersebut, untuk masuk kepada Islam, untuk belajar Islam, untuk mengajari anak-anak sesuai dengan adab-adab Islam. Tetapi jika wanita muslimah menikah dengan lelaki non-muslim, maka yang menguasai adalah lelaki tersebut, non-muslim tersebut, sehingga akan mengarahkan anaknya, bahkan istrinya, untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada keburukan. Ya, jadi dilihat dari sisi siapa yang jadi pemimpin dan pengontrol. Sedangkan dalam Islam tidak boleh orang Islam itu dikuasai dan dikontrol oleh orang-orang kafir. Ya. Orang Islam tidak boleh dikuasai, dikontrol oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka dengan segala cara berusaha menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin cukup ya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban di pertanyaan terakhir tadi. Mungkin Ustaz ada sedikit penutup yang ingin disampaikan, Ustaz. Baik. Para pemirsa Hasan TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Ayat-ayat Al-Quran ini sangat menakjubkan. Ya, penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran. Ya. Dan itu akan kita dapati ketika kita mempelajarinya. Ketika kita mentadaburinya. Ketika kita mengkajinya. Adapun jika kita tidak menolehnya, tidak melihatnya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengkajinya, maka seakan-akan ayat-ayat begitu saja yang mungkin kita nggak paham maksud dari ayat tersebut. Oleh karena itu, di penghujung acara ini saya mengajak kaum muslimin untuk istiqomah, mengikuti kajian tafsir dimanapun kajian tafsir itu berada. Ya, bukan hanya di Hasan TV, mungkin ada kajian-kajian tafsir yang lain, ikuti. Karena ini sangat penting. Al-Quran ini Allah turunkan sebagai pedoman hidup kita, yang merupakan kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan kita bisa menjadikan itu sebagai petunjuk jika kita mempelajarinya. Kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita tidak akan paham apa yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk terus mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini penutupnya. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, jazakallahu kepada Ustadz yang telah memberikan materinya kepada kita yang sangat berharga. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustadz tadi bisa kita catat dan bisa kita amalkan. Dan kita doakan Ustadz agar senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan beserta keluarganya. Amin ya robbal amin. Dan juga kita doakan kaum muslimin agar senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap terus berada di channel Hasan TV di kajian-kajiannya setiap harinya. Mudah-mudahan itu sebagai menambah ilmu bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.